Malam itu harusnya menjadi malam kami berpamitan pada Mami. Ya, aku sudah membulatkan tekad untuk hidup bersama Aisyah di rumah yang berbeda. Kukira ini juga untuk kebaikan Faiz. Aku paham bagaimana rasanya mencintai seseorang namun tak bisa memiliki. Aku tak ingin Faiz double menderita karena terus melihat Aisyah di rumah ini. Semua sudah aku sepakati sebelumnya bersama Aisyah. Baru hendak membuka suara, teriakan Nindi membuat jantungku hampir berhenti berdetak. Alifa gak ada di kamarnya, Mi. Takut, khawatir. Jelas, aku sangat mengkhawatirkan keadaan Alifa. Terlebih saat tak ada satu temannya pun yang mengetahui keberadaan gadis itu. Kemana dia? Apa dia marah karena kejadian tadi pagi? Atau dia merasa terhina karena aku memberinya kartu kredit? Seharusnya Alifa tidak segegabah ini. Apa dia takut aku akan meminta bayaran atas bantuanku itu? Kemana kamu pergi, Alifa? Makan malam kali ini terasa menegangkan. Tak ada yang bernafsu untuk mengeluarkan satu kata pun, termasuk aku. Padahal jelas kuah sop buntut yang tersedia sebagai menu kesukaanku terasa amatlah asin. Biarlah, ini tak seberapa daripada berita kepergian Alifa. Usai makan, aku dan Aisyah kembali ke lantai atas. Memasuki kamar, ponsel Aisyah berbunyi. Gadis itu segera mengangkat panggilan yang masuk ke handphonenya. Kira-kira siapa yang menelpon? Entahlah. Kuabaikan iya dan kembali meraih ponsel dalam saku celana. Tadi saat menelpon Alifa di ruang makan, nampak beberapa pesan masuk dari beberapa nomor. Dengan cepat, kubuka aplikasi berwarna hijau di layar ponsel, lalu menggeser-geser ke bawah. Mataku membelalak, sebuah pesan masuk dari nomor Alifa. Assalamualaikum, Mas Bara. Maaf, saya pergi tanpa memberitahu siapapun di rumah ini. Mas, saya meninggalkan sebuah surat di kamar tamu, tepatnya di bawah lampu hias di atas nakas. Di situ juga ada kartu kredit yang tadi pagi Mas beri kepada saya. Sekali lagi maaf jika pesan ini mengganggu malam Mas bersama Aisyah. Mas jangan cari saya, juga jangan menelpon kemari lagi, karena nomor ini segera akan saya nonaktifkan. Aku terhenyak membaca pesan itu. Secepat kilat aku keluar kamar, menuruni tangga hingga sampai di depan pintu kamar tamu. Pelan tanganku tergerak untuk menarik handle ke bawah. Saat pintu kamar terbuka, ketercekatanku semakin menjadi. Faiz ada di dalam kamar sambil memegang surat yang seharusnya ada di tanganku. Jika tadi pagi aku yang menuntut kejujurannya atas Aisyah, maka saat ini Faiz menuntut agar aku jujur tentang perasaanku pada Alifa. Aku sengaja jujur pada Faiz supaya dia lebih berhati-hati jika mau bermain-main dengan perasaan Alifa. Takkan kubiarkan siapapun menyakiti perasaan gadis itu, termasuk Faiz, adikku sendiri. Apapun tujuan Mas, tetap aja ini adalah sesuatu yang melanggar aturan. Mas sudah bermain di belakang semua orang, termasuk Aisyah. Ini adalah perkara yang sudah menyalahi batasan. Perkataan Faiz yang ini adalah yang teramat menusuk dadaku. Salahkah jika aku ingin melindunginya? Toh, aku juga tidak akan rakus menikahi dua perempuan walau itu dibolehkan. Sudah pernah aku katakan pada diriku sendiri, aku akan mencintainya dalam doa,
Tapi jika sesuatu menimpanya, aku tidak akan tinggal diam. Harus ku pastikan dia dalam keadaan baik dan selamat. Ku ketuk pintu kamar Nindi. Aku tak akan berhenti sebelum menemukannya. Nin, kamu gak berniat mencari Alifa? Nindi yang sepertinya hendak menutup mata jadi urung melakukannya. Mencari kemana, Mas? Entah, mungkin ke rumahnya. Nindi ragu menjawab. Kenapa, Nin? Kamu ada keinginan gak untuk mencari sahabatmu itu? Kebetulan Mas lagi baik hati ini. Semoga Nindi gak bisa membaca gelagat khawatirku akan Alifa. Dia justru bergeming. Sebenarnya bukan Nindi gak mau, Mas, tapi masih trauma. Kalau Mas Bara mau bantu mencarikan, Nindi kasih alamat rumahnya ya, Mas, ucap adikku sambil menulis sebuah alamat di selembar kertas dan menyerahkannya padaku. Mas, ajak Mas Faiz aja, jangan ajak Aisyah. Hidup Alifa itu dikelilingi oleh orang-orang jahat. Tapi kalau Mas mencarinya bersama seorang polisi, sudah pasti Mas akan aman. Dek, jantungku seperti terhunus mendengar kata-kata Nindi. Niatku untuk mencari Alifa semakin kuat. Setidaknya akan reda sampai aku tahu dia tidak dalam bahaya. Iya, nanti Mas ajak Faiz, jawabku sambil berlalu dari kamarnya. Aku kembali ke lantai atas untuk meminta izin pada Aisyah. Semoga saja istriku juga tidak menaruh curiga pada niat baik ini. Sampai di kamar, aku menemukan Aisyah berbaring di atas ranjang. Aisyah, kamu sudah tidur? Dia segera bangkit dan duduk di pinggir ranjang. Kedua tangannya saling meremas. Sebenarnya gadis ini kenapa? Aisyah, Mas mau keluar sebentar. Ada hal penting yang harus Mas kerjakan. Kamu gak apa-apa kan, Mas tinggal sebentar? Dia seperti termangu. Dengan lemas dia mengangguk. Sebenarnya dia kenapa? Tapi nanti saja aku tanyakan saat pulang. Sekarang keadaan Alifa adalah hal yang lebih penting. Kamu istirahat lagi aja. Dia menurut, lalu kembali merebahkan kepalanya. Di antara segenap tekadku untuk menemukan Alifa, ada satu titik di sudut terkecil hatiku yang terasa perih. Aku tak dapat membaca dengan pasti penyebabnya, tapi akan segera kutemukan jawaban setelah semua masalah ini tenang. Perlahan, mobil bergerak keluar garasi, lalu mengitari halaman hingga keluar dari pintu pagar. Dengan dada berdebar, ku kemudikan mobil dengan kecepatan sedang. Hanya membutuhkan waktu 30 menit, aku sampai pada alamat yang diberikan Nindi. Ku berhentikan mobil di pinggiran jalan, lalu mengikuti jalan setapak, memasuki sebuah lorong yang hanya berisi beberapa rumah. Menurut info dari Nindi, rumah Alifa adalah rumah paling ujung. Maka tanpa bertanya lagi, aku teruskan melangkah. Ku ketuk pintu beberapa kali, tak ada jawaban. Salamku beri pun tak ada yang menjawab. Tak lama, seorang wanita keluar dari rumah yang bersebelahan dengan rumah Alifa. Mas cari Alifa? Wanita berpakaian daster itu bertanya di balik pintu. Iya mbak, apa Alifa sedang keluar? Dia udah lama gak pulang mas, barangkali ke rumah neneknya di Purwokerto. Mbak tahu alamatnya? Wanita itu menggeleng. Tapi saya tahu nama kampung dan nama neneknya Alifa. Mas catat aja, nanti di sana tanya-tanya lagi aja. Oh iya,
Mas ini calonnya Alifa. Aku bergeming sejenak, lalu tersenyum. Entah apa yang mendorong kepalaku untuk mengangguk. Setelah berhasil mencatat alamat rumah nenek Alifa, aku kembali ke mobil. Dengan perasaan campur aduk, kuputuskan untuk melanjutkan pencarian esok hari. Mungkin akan langsung mencari ke rumah nenek Alifa di Purwokerto. Mobil yang kunaiki kembali bergerak pulang. Di sepanjang perjalanan, kepalaku hanya dipenuhi akan Alifa seorang. Aku tak bisa menghentikan, seolah hal itu menjadi candu yang selalu membuat perasaanku bahagia. Bersambung.